Lanskap manajemen pengetahuan, sistem kolaborasi dan manajemen pengetahuan merupakan dua area investasi perangkat lunak yang paling cepat berkembang di kalangan korporat dan pemerintah. Selama dekade terakhir, penelitian di bidang ekonomi, manajemen, dan sistem informasi telah menunjukkan peningkatan pesat dalam pengembangan pengetahuan dan manajemen pengetahuan. Yang pertama, dimensi pengetahuan yang penting. Terdapat suatu perbedaan yang penting di antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Data adalah aliran kejadian atau transaksi yang dicatat oleh sistem suatu organisasi dan bermanfaat hanya dalam transaksi itu sendiri dan tidak untuk yang lainnya. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, maka perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola-pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan dapat bekerja. Kebijaksanaan diartikan sebagai pengalaman kolektif dan individual dalam menerapkan pengetahuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan. Yang kedua, pembelajaran organisasional dan manajemen pengetahuan. Organisasi yang belajar untuk menyesuaikan perilaku mereka mencerminkan pembelajaran tersebut dengan menciptakan proses bisnis yang baru dan dengan mengubah pola dalam pengambilan keputusan manajemen. Proses perubahan ini disebut dengan pembelajaran organisasional. Yang ketiga, rantai nilai manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menerapkan pengetahuan. 4. Ada model organisasional dan model manajemen. Kelima, tipe sistem manajemen pengetahuan. Lalu ada tipe sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Yakini sebuah perusahaan memiliki beberapa jenis pengetahuan yang berbeda, salah satunya dalam bentuk dokumen terstruktur seperti laporan dan presentasi. Lalu ada dalam bentuk dokumen semi terstruktur seperti contohnya itu obrolan online, pesan suara, video, foto digital, brosur, serta postingan pada papan buletin. Namun, ada juga pengetahuan yang tidak terdokumentasikan secara formal atau digital, tetapi hanya berada pada kepala para karyawan. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. 1. Sistem manajemen konten perusahaan. Dalam bisnis saat ini, penting bagi perusahaan untuk mengatur dan mengelola pengetahuan yang terstruktur dan semi-struktur. Pengetahuan terstruktur adalah pengetahuan yang secara eksplisit terdapat dalam dokumen formal atau aturan formal yang diperoleh dari ahli dan perilaku mereka dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem jaringan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan membicarakan masalah yang muncul ketika pengetahuan yang dibutuhkan tidak tersedia dalam bentuk dokumen digital, melainkan hanya tersimpan dalam ingatan para ahli di perusahaan. Sistem ini memberikan direktori online dari para ahli pengetahuan beserta profil mereka yang mencangkup informasi tentang pengalaman kerja, proyek, publikasi, dan gelar pendidikan. Yang ketiga yaitu kolaborasi dari dan alat bantu sosial serta sistem manajemen pengetahuan sebelumnya. Hal ini telah dibahas mengenai pentingnya pekerjasamaan dan alat sosial dalam berbagai informasi di dalam perusahaan untuk mencari dan berbagai informasi dari sumber daya pengetahuan di luar perusahaan. Social book marketing dapat memudahkan proses ini dengan cara menyimpan bookmark pada sistem web publik dan menandainya dengan kata kunci. Sistem kerja pengetahuan. Yang pertama, pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan meliputi berbagai profesi seperti peneliti, perancang, arsitek, ilmuwan, dan insinyur. Yang kedua, kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Sebagian besar pekerja pengetahuan mengandalkan berbagai sistem perkantoran dan meningkatkan produktivitas di kantor seperti pengelolaan kata, voicemail, email, konferensi video, dan sistem penjadwalan. Yang ketiga, contoh sistem kerja pengetahuan menerapkan pekerjaan pengetahuan terutama melibatkan pengguna sistem CAD, sistem realitas virtual untuk simulasi dan permodelan dan pusat kerja keuangan. CAD mengotomatiskan pembuatan dan revisi desain menggunakan perangkat lunak grafik canggih di komputer. Menggunakan metodologi desain fisik tradisional, memodifikasi desain memerlukan pembuatan cetakan dan
prototipe fisik untuk pengujian. Selanjutnya ada teknik kecerdasan, yaitu kemampuan komputer untuk berpikir dan teknologi database dapat digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap pengetahuan individu dan kolektif. Beberapa teknik kecerdasan yang digunakan meliputi sistem ahli, penalaran berbasis kasus, dan logika fuzzy untuk mengumpulkan pengetahuan yang tersirat. Jaringan saraf dan penelusuran data digunakan untuk menemukan pola, kategori, dan perilaku dalam data besar yang mungkin tidak terlihat oleh para manajer atau hanya melalui pengalaman. Selanjutnya, yang pertama adalah memperoleh pengetahuan sistem ahli. Sistem pakar adalah bentuk kecerdasan buatan yang memungkinkan ekstraksi pengetahuan implisit dari bidang keahlian manusia yang sangat spesifik dan terbatas. Sistem ini memperoleh pengetahuan dari karyawan terampil dalam bentuk sekumpulan aturan dalam perangkat lunak yang dapat digunakan oleh orang lain dalam organisasi. Yang kedua, kecerdasan organisasional penalaran berbasis kasus. Sistem ahli memiliki tugas utama untuk menangkap pengetahuan tersirat dari seorang pakar. Tetapi, organisasi juga perlu memiliki pengetahuan kolektif yang telah berkembang selama beberapa tahun. Pengetahuan organisasional dapat disimpan dalam database menggunakan penalaran berbasis kasus. Dalam penalaran berbasis kasus, pengalaman masa lalu seseorang spesialis direpresentasikan sebagai contoh kasus dan disimpan dalam database untuk digunakan pada kasus baru dengan parameter serupa di masa depan. Yang ketiga, sistem logika fuzzy. Mayoritas orang tidak menggunakan aturan if-then tradisional atau angka-angka yang tepat dalam berpikir. Sebaliknya, manusia cenderung mengkategorikan hal-hal secara tidak akurat dengan aturan pengambilan keputusan yang bervariasi dalam arti dan makna. Yang keempat, pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana program komputer dapat meningkatkan kinerja mereka tanpa pemrograman eksplisit. Dalam pembelajaran mesin, mesin yang berperilaku seperti manusia dapat mengenali pola dalam data dan mengubah perilakunya berdasarkan pengenalan pola, pengalaman, atau pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya yang kelima yaitu jaringan neutral atau neutral network. Neutral network ini digunakan untuk memecahkan masalah kompleks yang sulit dipahami oleh manusia, terutama ketika sejumlah besar data telah dikumpulkan. Mereka mendeteksi pola dan hubungan dalam jumlah besar data yang terlalu rumit untuk dianalisis oleh manusia. Jaringan saraf memperoleh pengetahuan ini dengan memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang meniru pola pemrosesan biologis atau otak manusia. Lalu yang keenam adalah algoritma genetika. Algoritma genetika ini adalah metode yang bermanfaat untuk menemukan solusi optimal untuk suatu masalah tertentu dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan solusi. Metode ini terinspirasi oleh teknik biologi evolusi seperti turunan, mutasi, seleksi, dan persilangan. Yang ketujuh ada agen inteligen. Perkembangan teknologi agen inteligen dapat membantu para pelaku bisnis untuk mengatasi tantangan navigasi melalui jumlah data yang besar dan mengambil tindakan terhadap informasi yang dianggap penting. Agen inteligen adalah program perangkat lunak yang berfungsi secara mandiri untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pengguna, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak. Yang kedelapan ada sistem alhibrida. Ada kemungkinan untuk mengintegrasikan algoritma genetika, logika fuzzy, jaringan neural, dan sistem ahli ke dalam satu aplikasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi terbaik. Sistem seperti itu disebut sistem alhibrida, dan aplikasi hibrida semakin baik digunakan dalam bisnis. Kesimpulannya, sistem ahli, penalaran berbasis kasus, dan logika fuzzy adalah beberapa teknik kecerdasan yang telah diintegrasikan ke dalam aplikasi tunggal untuk memperoleh keunggulan dari fitur teknologi terbaik. Sistem-sistem seperti itu disebut dengan sistem AI hibrida. Dalam kesimpulannya, manajemen pengetahuan dan kolaborasi telah menjadi topik penting dalam bisnis dan pemerintahan. Teknologi AI hibrida dapat membantu perusahaan dalam mengelola pengetahuan mereka dengan lebih efisien dan memberikan keuntungan kompetitif yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan kinerja mereka.